Bentar. Selamat sore para mahasiswa Master Track Computer Science kelas LB 08. Kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah buktikan turunan dari sin adalah cos X. Sebentar lagi kita akan turunkan mengapa turunan cos X adalah min sin X. Ada minnya. Ya. Ini saya lompat nih atas ini. Oke. Jadi yang kita akan buktikan fungsi X adalah cos X. Mengapa turunan pertamanya adalah min sin X? Turunan cos adalah min sin. Nah, kalau fungsi X tahu, fungsi X plus H berapa? Fungsi X plus H adalah kosinus dari X plus H, ya nak? Semua X kita ganti dengan X plus H. Akibatnya turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi X adalah limit, ya, limit H menuju 0 fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Kalau kita masukkan limit H menuju 0, fungsi X plus H-nya adalah kosinus X tambah H dikurang fungsi X ini sendiri adalah cos X per H. Nah, ini cos kurang cos. Kurang cos apa rumus tadi? Baris nomor 4 salah. Cos kurang cos adalah min 2 sin sin. Setengah kali jumlah, setengah selisih. Ya enggak? Ini hasilnya adalah limit H menuju 0. Cos kurang cos adalah min 2 sin sin. Setengah kali jumlah X tambah H ditambah X. Setengah kali jumlah. Lalu yang kedua, setengah kali selisih. X tambah H kurang X. Per H. Ya, per H. Nah, ini X kurang X 0, tinggal H ya kan, setengah H jadi. Jadi ini ada ya, limit H menuju 0, tinggallah min 2 sin setengah kali X tambah X adalah 2X ditambah H dikali sin setengah H. Nah, karena sin setengah H, harusnya H bawahnya di setengah H. Sengaja. Sama ya. Akibatnya disamakan, padahalnya satu H, ini setengah H, maka di penyebutnya harus kali dua. Nah. Halo, 2 kali setengah H kan satu H. Jelas maksudnya? Kita harus membenarkan eh, equal ya, artinya menyamakan ya, menyamakan diri kalau setengah H menjadi satu H dikali 2. Nah, ini bisa dicoret. Nah, ini menjadi satu ya, nilainya 1 sehingga ini menjadi apa nih? Limit H menuju 0 min sin setengah kali 2X ditambah 0, H-nya 0 ya. H-nya diganti 0. Kali 1, enak. Sehingga ini hasilnya min sin setengah kali 2X, X. Jadi dapatnya adalah turunan cos adalah min sin X. Sudah jelas? Dari situ asal usulnya. Jadi semua rumus bisa dibuktikan ya. Yang namanya rumus pasti bisa dibuktikan. Tapi yang namanya aksioma tidak perlu dibuktikan. Karena dia merupakan sesuatu yang sudah pasti. Contohnya, suatu garis lurus minimal ditentukan oleh 2 titik. Betul nggak? 2 titik dihubungkan
satu garis lurus. Ya, minimal ditentukan oleh dua titik. Itu aksioma, sesuatu yang sudah pasti. Tidak perlu dibuktikan, ya. Oke, sin sudah kita buktikan, cos kita buktikan. Sekarang tangan. Sebentar lagi ya, sebentar lagi tangan. Tangan sebentar lagi. Yang kita substitusi adalah H-nya ya. H-nya 0. X-nya tetap. Sudah selesai? Belum. Sebentar lagi akan kita buktikan rumus tangen. Mengapa tangen turunannya secant kuadrat X atau seper cos kuadrat Y? Di SMA pernah buktiin kan? Pakai rumus U per V dia. Kalau Anda pakai rumus dasar yang tadi limit H menuju 0 fungsi F plus H kurang fungsi F per H, bisa juga jalannya panjang sekali. Jadi ini bercepat menggunakan U per V. Ya. Oke. Jadi kalau ini kita pakai Y sama dengan tangan X, maka Y aksen adalah secant kuadrat X. Atau ada gak buku lain seper cos kuadrat X. Sama ya. Sama seper cos dan secant. Seper cos kuadrat secant kuadrat ya. Jadi di tangan ini tunanya ada secant kuadrat atau seper cos kuadrat. Nah, buktinya apa? Y sama dengan tangan kita pecah menjadi apa? Sin per cos. Ya nak? Sin per cos. Sin X per cos X. Jadi dia berbentuk U per V. Ya. Berbentuk U per V. Di mana U-nya sama dengan sin X dan V-nya sama dengan cos X. Dan kita cari U aksen berapa? U aksen, kalau U adalah sin X, U aksen berapa? Halo? Turunan sin apa? Cos X. Kalau V adalah cos X, V aksen berapa? Turunan cos apa? Min sin X. Ya kan? Nah, ini tinggal masuk rumus karena bentuknya ya. Bentuknya adalah U per V, sin per cos. Maka Y aksennya apa? UV kurang UV, ujung-ujung aksen berpenyebut pangkat 2. Jadi U aksennya berapa? U aksennya adalah cos X, P-nya adalah cos X, U-nya adalah sin X, dan P aksennya adalah min sin X. Ya, min sin X. Penyebut pangkat 2. Penyebutnya adalah cos X pangkat 2. Sehingga ini sama dengan cos kali cos. Halo. Cos kali cos. Cos kuadrat X. Min kali min. Plus. Min kali min plus. Sin kali sin. Sin kuadrat X. Per. Ini boleh tulis cos kuadrat X. Nah. Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa?
1 per cos kuadrat X. Nah, terbukti yang belakang tadi ya, bahwa turunannya adalah seperkos kuadrat atau karena seperkos adalah sekan, maka seperkos kuadrat adalah sekan kuadrat X. Kita bukti bahwa turunannya adalah ini. Nah, dari sinilah nanti kita bisa buktikan mengapa 1 tambah tangen kuadrat hasilnya adalah sekan kuadrat. Ada kan belajar di SMA? Pernah dibuktiin enggak? 1 tambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Ya bisa pakai YPX. Bisa. Di sini bisa kita buktikan juga. Coba lihat. Coba perhatikan ya. Ini Anda perhatikan. Yang ini. Yang ini sekuningan ya. Ini saya kuningkan. Sama hasilnya sekan kuadrat ya. Coba lihat. Eh, Cos kuadrat bagi cos kuadrat berapa? 1. Sin kuadrat bagi cos kuadrat berapa? Sin kuadrat tambah sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tangen kuadrat. Betul nggak? Sama dengan ini deh. Apa nih? Sama dengan tekan korek. Inilah ya. Ini adalah bentuk yang ada pelajar di SMA. 1 tambah tangen kuadrat adalah sekan kuadrat. Ini salah satu pembuktian bisa dari sini. Bisa agak pakai rumus eh, tangan adalah Y per X. Itu bisa juga. Yang ini jelas nampak ya. Kalau yang kuningnya itu sama dengan kuning. Ya enggak? Cos korak bagi cos korak 1. Sin korak bagi cos korak adalah tangan korak. Hasil akhirnya sekan korak. Benar enggak rumus itu Anda pelajari? Di SMA 1 tambah tangan korak adalah sekan korak. Nah yang begitu juga yang dibalik kotangan. Kotangan adalah cos per sin. Nanti akan kita dapat juga. Ya. Sudah selesai? Belum. Nah, sebentar lagi Y sama dengan kotangan X. Turunannya adalah min kosekan kore X. Nanti kita bisa buktikan bahwa 1 tambah kotangan kore X adalah kosekan kore X. Bisa juga dari sini, bisa agak yang pakai sistem sin adalah Y per X, cos adalah X apa YPR ya, sin adalah YPR, cos adalah XPR, tangen adalah Y per X. Pakai itu juga bisa. Tapi ini kelihatan real ya. Pembuktian kuning sama kuning tadi ya. Oke? Ada setelah itu. Sekan, kosekan dan sekan ada. Belum sampai non. Ada. Baik. Have you finished? Sudah selesai belum? Halo? Udah. Sekarang kita buktikan yang selanjutnya adalah Y sama dengan kotangan
X. Kenapa turunannya adalah min kosekan kuadrat X atau min sepersin kuadrat X. Ya, putih. Nah, Y sama dengan kotangen itu adalah cos per sin. Ya. Terbalik ya. Kotangen sin per cos. Kotangen adalah cos per sin. Nah, ini adalah bentuk U per V juga. Di mana U-nya sama dengan cos X dan V-nya sama dengan sin X. Sehingga U aksen berapa, V aksen berapa? Turunan cos apa? Turunan cos apa? Min sin X. Turunan sin apa? Cos X. Oke, baru dari sini. Y sama dengan U per V, maka Y aksen adalah, halo, diperhatikan ya. Kalau Anda betul-betul ngerti, nanti banyak fungsi untuk Anda bisa ngajar adiknya, atau bukunya, mungkin Anda bisa jadi guru privat les, bisa. Satu saat Anda bisa jadi dosen. Ya, oke. U per V apa? UV, U kali V dikurang kali U per V, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Jadi Y aksen sama dengan U aksen berapa? Min sin X kali V. V-nya sin X dikurang U adalah cos X, sedangkan V aksen adalah cos X. Penyebut pangkat 2. Berarti sin X dikurung kuadrat. Tinggal hasilnya apa? Hasilnya ini adalah min sin kuadrat X, min sin kali sin, min cos kali cos, cos kuadrat X, per sin kuadrat X. Sama dengan, kalau minnya kita keluarkan, tinggal apa? Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Sehingga hasilnya sama dengan min. Kosin kuadrat sama cos kuadrat 1, jadi min 1 per sin kuadrat X. Atau ini adalah min kosekan. Nah, ini nemuan nih. Atau singkat, kosekan tuh CSC ya. Min CSC X. Ya. Kosekan sama dengan min kosekan kuadrat X. Ada kuadrat. Ya, sama ya. Kosekan lengkap tuh biasanya yang luar negeri pakai CSC ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan yang saya kuningan ya, kotak kuning dengan ini. Kalau kiri kanan atau saya salin ya, coba saya salin, mungkin saya salin aja. Yang atasnya ada yang sebelah kiri min sin kuadrat X, min ya, min sin kuadrat X. Oh, agusnya yang sebelah sini ya. Sorry, sorry. Ini kita, oh, mana? Udah ada. Yang ini aja kita ambil ya. Bukan yang ini yang dekat. Ini kejauhan nih.
Dia mau ambil putihnya kok ada sini. Oh, color, mau color gitu. Ini ada putih warnanya. Yang ini dia, bersalin ya. Yang ini sama dengan ini. Itu enggak? Jadi hasilnya ini jadinya min. Yang kurung ini tambah cos kurangi X per sin kurangi X sama dengan min. Terakhir itu kosekan ya. Min kosekan kuadrat X. Kiri kanan kita kali min satu. Kita kali min satu. Apa yang terjadi? Min hilang nggak? Min hilang, min hilang. Apa yang jadinya? Halo? Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X per sin kuadrat X. Sama dengan kosekan kuadrat X. Sin kuadrat bagi sin kuadrat. Satu. Cos kuadrat bagi sin kuadrat. Kotangen kuadrat X. Sama dengan kosekan kuadrat X. Nah ini. Terbuktilah bahwa satu ditambah kotangen kuadrat X adalah kosekan kuadrat X. Jelas sampai sini? Ya. Jadi sampai kita bisa buktikan rumus yang sering dipakai. Alright? Nah, setelah itu nanti sekan dan kosekan. Any question? Ada yang mau tanya? Yang belakang? Ayo, kalau ada pertanyaan. Hmm. Ada yang ingat sekan tunannya apa? Turunan sekan adalah sekan kali tangan, betul. Kalau turunan kosekan, min koko. Min kosekan kali kotangan. Min koko. Kokoriko. Ya. Min koko ya. Min kosekan kali kotangan. Ya, nanti juga ada kan dikasih. Tadi sudah kirim ya yang tuh cuma link videonya kayak videonya saya cek dulu. Kalau videonya ada masalah, ya kok bisa ketinggalan ya? Kayak waktu itu saya apa ya? Kalau PowerPoint-nya sudah saya kirim tadi yang apa whiteboard ya. Ini sudah selesai belum? Halo? Ya, itu yang ini yang belakangnya. Sudah foto. Ya, ini yang tadi yang kotangan. Kalau mau foto boleh. Tuh ada yang tangan lagi. Sudah, ada lagi tangan. Nah, oke. Sekarang kita membuktikan kalau Y sama dengan sekan, maka
turunan pertamanya adalah sekan itu sendiri dikali tangan. Ini pasangan yang ideal ya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kotangan. Itu nanti ada belajar integral dengan substitusi trigonometri. Saya belum pernah dapat ya. Bukan trigononya, integral substitusi trigonometri. Ya, di mana ada cos, di situ ada sin, di mana ada sin, di situ ada cos. Itu pasangan abadi, 3 pasang ya. Pasangan abadi. Sepanjang masa. 1000 tahun lagi, 1 juta tahun lagi, tidak. Ilmu matematik ini tidak berubah. Saya 43 tahun ngajar di BINUS, tidak berubah. Yang nambah ada contoh-contoh aplikasinya, mungkin nambah. Tapi ilmu dasarnya tidak akan berubah sepanjang masa, forever, ya, sepanjang masa. Itu enaknya belajar matematik sepertinya tidak berubah, ya. Kalau komputer ilmu dasarnya tidak berubah, tetapi bahasanya yang berubah-ubah terus kan. Dari zamannya basic, susahnya basic, Fortran itu yang saintifik ya. Kalau COBOL bisnis, RPG report. Kemudian Pascal muncul lagi, pemrograman C++, Turbo C, Visual C++, muncul lagi apa ya? Banyak. Terakhir Python sekarang lagi booming ya. Sudah berapa tahun yang terakhir itu Python. Bahasanya berubah terus kan? Logiknya tidak berubah. Sintaknya yang berubah-ubah kan? Itu ya itu ilmu komputer gitu loh. Dulu saya senang bikin forum pendek-pendek tuh Pak, yang untuk matematik basic. Tentukan ulangan prima antara 0 dan 1000 keluar 2357 ya. Oke, kita lihat nih. Sekarang sekan. Mengapa turunan sekan adalah sekan sendiri kali tangan? Putih. Nah, sekan itu adalah sepekos nggak? Halo? Sekan itu adalah seperkos X. Kalau cos X ini saya naikkan ke atas, apa yang terjadi? Bukan berubah sekan lagi ya. Adalah cos X pangkat min 1. Nah. Halo? Nah, ini bentuk apa nih? Ini berbentuk U pangkat N enggak? Halo? Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya apa? N kali U pangkat M min 1 kali U aksen. Betul enggak? Ini turunannya ini kan. Nah, berarti Y aksen adalah apa? Ini N-nya. U pangkat N. N-nya min 1 kali U-nya cos X pangkatnya N-nya min 1 kurang 1. Betul enggak? Kali U aksen. Aksen. Turun lagi. Aksen. Nanti turun lagi. Sehingga hasilnya apa? Min. Ini min 1. Ya min aja. Cos X min 1 menjadi min 2. Betul enggak? Turunan cos apa? Turunan cos apa? Min sin X. Nah, min kali min plus. Plus ya. Terus ini ya kan? Kemudian min kali min plus. Nah, cos pangkat min 2 sama enggak seper cos korat? Kali sin X. Kemudian sin X. Ini 1. Nah, cos korat, cos kali cos enggak? Halo? Coba lihat. Seper cos apa? Simple cos apa? Halo? Seper cos apa? Sekan. Simple cos apa? Tangan. Tebutin enggak? Sebutilah bahwa tunan sekan adalah sekan sendiri kali tangan X. Pasangannya. Di mana ada sekan, di situ ada tangan.
Itu nanti dipakai ya. Di integral dengan substitusi trigonometri. Di mana ada secant, situ ada tan. Demikian juga untuk yang cosecant X. Hasilnya min koko. Kokoriko. Min cosecant kali kotangen. Ada pertanyaan? Kalau Nah, sebenarnya Anda bisa buktikan kosekan juga. Kosekan adalah sepersin, sinnya naik ke atas dari dalam kurung sin pangkat min satu, u pangkat n lagi. N kali u pangkat n min satu kali u aksen. Jadi min satu kali sin x kurung pangkat min satu kurang satu kali sin dalam kurung aksen. Sin x. Ya. Nah, oke. Berikutnya adalah Y sama dengan kosekan X. Turunannya adalah min koko. Ingat tuh. Min koko. Ko pertama adalah kosekan sendiri. Kali ko berikutnya pasangannya kotangan X. Jadi turunan kosekan X adalah min. Min koko. Min kosekan kali kotangan. Pembuktinya Y adalah kosekan adalah sepersin. Nah, sin X-nya kita naikkan ke atas tapi bukan berubah bentuk, tetap tapi pangkatnya berubah. Jadi apa? Sama dengan sin X pangkat min satu. Ini adalah berbentuk Y sama dengan U pangkat N. Sehingga turunannya adalah Y aksen adalah N kali U pangkat N min satu kali U aksen. Ya. Kali U aksen. Kali U aksen. Sehingga Y aksen adalah, nah bentuk ini U pangkat N. N itu min satu kali U-nya sin X berpangkat N-nya min satu kurang satu kali U aksen sin X aksen. Ya. N kali U pangkat N min satu kali U aksen. Min satu min, ini sin pangkat min satu kurang satu min 2. Turunan sin adalah cos X. Ya. Cos X. Ya, turunannya adalah cos X. Sehingga ini hasilnya min seper sin pangkat min 2. Jadi sin X kurung kuadrat kali cos X per 1. Ini sama enggak dengan min? Gitu. Ini 1, ini cos bawah. Sin kuadrat, sin X kurung kuadrat adalah sin X kali sin X. Halo? Nah, Anda tahu min seper sin apa? Seper sin adalah kosekan.
Cos persen adalah kotangen. Jadi sepersen adalah kosekan X, cos persen adalah kotangen X. Jadi ini turunan dari kosekan X adalah min koko. Min kosekan kali kotangen. Ya. Right? Ya, sudah. Any question? Yang lain ada mau tanya? Silakan. Halo. Kalau Anda mau jadi dosen, harus sampai S3. Sekarang S2 udah agak sulit diterima. Di BINUS syaratnya S3. Ya. Jadi yang dosen-dosen muda yang baru masuk tuh rata-rata S3 ya, dari luar. Ya. Bukan luar negeri, maksudnya dari luar BINUS. Bisa dari, pokoknya di Indonesia juga mungkin ada dari luar negeri juga. Nah, keunggulan dosen itu kalau mau capai prestasi yang apa sesuai bidangnya ya harus menjadi guru besar yang dipanggil profesor ya sesuai bidangnya itu sampai usia 70 ya di Indonesia. Kanada saya dengar sampai 74 atau 75 gitu ya tergantung sih, peraturan pemerintah. Oke. Nah, setelah itu arkus sekarang sebentar lagi arkus aku sin, aku kos, aku sekan, aku kosekan. Ya, turunannya apa? Ya, kemudian mengapa aku sin sama aku kos tandanya berlawanan tanda turunannya satu plus satu min mengapa? Ya, ada pertanyaan? Halo, kalau nggak jelas tanya ya. Sekali lagi, jangan malu bertanya. Tanya saja, saya nggak bakal marah. Katanya. Ada yang kurang jelas, Mister? Sudah jelas? Benar. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Sekarang arcus. Arcus itu apa? Sudut pusat atau pusat hadapannya dari trigonometri sin cos tangen yang harganya berapa akang gitu kan? Masih ingat dulu. Tangan 45 derajat adalah 1. 45 derajat itu pi per 4. Tangan 45 derajat pi per 4 adalah 1. Pi per 4 sama dengan sudut pusat. Jadi arcus. Arcus dari tangan yang harganya 1. Jadi pi per 4 sama dengan arcus tangan 1. Ya. Nah, sekarang turunannya gimana? Oke. Turunannya kita mau cari ya. Kok keluar? Lagi saving. Oke. Kalau Y sama dengan arcus sin U. Saya pakai U deh ya. Atau ini boleh kita tulis sin pangkat min 1. Ingat dah dulu. Kalau arcus sin itu versinya Eropa. Sin pangkat min 1 U. Min 1 itu adalah versinya Amerika. Ya. Maka turunan pertamanya adalah seper
akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Nah inilah turunan pertamanya. Apa buktinya? Sebetulnya Anda belajar ini nanti satu saat Anda memecahkan suatu masalah, problem, Anda bisa turunkan secara matematis, nah itu dipakai, terpakai di sana. Tapi kalau Anda tidak pernah turun apa membuktikan ya tidak muncul ya. Oke, kelas Anda ini kelas yang terpilih ya, masuk track. Jadi harapannya ya selesai dalam waktu berapa tahun? 5 tahun bersamaan dengan double degree S1. Karena beruntungnya S1 S2 langsung. Kalau mereka di double degree CS Start mereka S1 dua, mempunyai dua S1, Computer Science dan Matematik, Computer Science dan Statistik, ada yang lain lagi tuh, ya, yang di luar SOCS. Baik, buktinya ini adalah Y adalah arcus sin U. Ingat nggak itu? Y ini adalah sudut pusat dari sinus yang agaknya U. Berarti kalau kita balik sinus dari sudut Y agaknya U. Itu enggak? Itu namanya inverse. Inverse, mesti ingat dulu. Inverse. Inverse dari psikometri, fungsi psikometri adalah fungsi trigonometri. Itu kan inverse trigonometri adalah psikometri. Nah, dapat ini kan? Nah, kemudian ini didiferensialkan terhadap X, ya. Diferensialkan terhadap X, maka sin Y turunannya apa? Sin turunannya apa? Cos ya? Cos Y kali Y aksen. Sama dengan U turunkan U aksen. U aksen itu DU per X. Turunan U terhadap X. DU per X. Sehingga Y aksen adalah apa? U aksen per cos Y. Enak? Adalah apa? U aksen per cos Y. Atau seper apa kali U aksen. Sama enggak? Nah, sekarang yang kita mau cari hubungannya apa? Hubungan antara cos Y dengan sin Y. Apa hubungannya? Relasi atau hubungan yang paling Anda kenal yang sama dengan satu apa? Sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah satu. Betul enggak? Hubungan yang paling sering yang dipakai adalah sin kuadrat X tambah sorry Y ya, bukan X tapi Y. Ini kan Y. Sin Y cos Y. Jadi sesuai sudutnya ya, yaitu sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y adalah satu. Ini mau rumus kan? Halo. Nah, yang sudah diketahui sini apa? Sin Y adalah U. Berarti sin kuadrat Y adalah U kuadrat enggak? Adalah cos kuadrat Y sama dengan satu. Maka cos kuadrat Y adalah satu dikurang U kuadrat. Berapakah cos Y? Cos Y adalah akar satu kurang U kuadrat. Udah ganti sini. Cos Y adalah akar satu dikurang U kuadrat. Nah, inilah turunan dari arkusin U adalah seper akar satu kurang U kuadrat kali U aksen. Sama nggak sama atasnya? Coba lihat yang di atasnya. Sama nggak? Halo, sama nggak? Seper akar satu kurang U kuadrat kali U aksen. Ya, ada mau tanya lagi? Yuk.
Berarti ada enam ya. Aku sin U, aku kos U, aku tangen U, aku kotangen U, aku kosekan U, aku sekan U. Ya, ada enam. Dari enam itu terjadi tiga pasang. Hubungannya apa? Ada yang masih ragu? Silakan bertanya. Ada yang kurang jelas? Sudah selesai? Sudah. Oke, kita teruskan. Kalau sudah selesai, Arcus cos U sekarang. Y sama dengan Arcus cos U. Atau boleh tulis kosinus pangkat min 1. Ya. Turunan pertamanya adalah min 1 per akar 1 kurang U kuadrat. Ya, min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Kalau lihat ini seolah-olah apa? Seolah-olah aku sin itu sama aku kos saling berlawan tanda. Betul enggak? Seolah-olah sebetulnya tidak. Ada nanti bedanya sedikit. Bahwa aku sin tambah aku kos sama dengan pi per 2 radian. Pi per 2 radian itu 90 derajat. Kita lihat nanti ya. Oke, sekarang kita buktikan dulu ini. Apa buktinya? Kita salin dulu ya. Y adalah arcus cos U. Terjemahannya apa nih? Y adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya U. Ya enggak? Berarti kosinus dari sudut Y harganya U. Itu enggak? Y sama dengan sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari kosinus yang harganya U. Jadi kosinus dari sudut Y harganya U. Nangkap enggak saya? Halo, saya ulang lagi ya. Y ini adalah sudut pusat. Ya, aku tuh dia sudut pusat dari kosinus yang harganya U. Jadi kosinus sudut Y, kosinus dengan sudut Y harganya U. Ini ya. Kosinus dari sudut Y harganya sama dengan U. Oke ya. Nah, kemudian ini kita diferensialkan terhadap X. Turunan cos Y apa? Min sin Y, min sin Y kali Y aksen. U turunkan U aksen. Berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per min sin Y. U aksen ya. Adalah U aksen. Nah ini sama nak min 1. 1 bagi min 1 kan min 1 kan? Min 1 per sin Y kali U aksen. Boleh nak tulis gini? Halo? Kayak begini ya.
Plus bagi min 1, U aksennya pindah belakang. Nah, apa hubungan, halo, apa hubungan, apa nih? Apa hubungan cos Y dengan, apa hubungan cos Y dengan sin Y? Yang tadi sama. Hubungannya apa? Sin kuadrat Y tambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Nah, yang tahu cos Y ya. Sin kuadrat Y tambah cos Y. Jadi cos kuadrat Y, U kuadrat enggak? Cos Y dengan U. Maka cos kuadrat Y, U, 1. Berapa sin kuadrat Y? Sin kuadrat Y adalah 1 dikurang U kuadrat. Berapakah sin Y? Akar 1 kurang U kuadrat. Ya. Nah, ini kita ganti. Y aksen adalah min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Jadi inilah eh, turunan dari aku cos U min 1 per akar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Nah, setelah ini kita melihat apa hubungan antara aku sin dengan aku cos. Kalau lihat sepintas seolah-olah berlawanan tanda hasilnya. Itu enggak? Min 1 kali. Aku sin min aku cos min aku sin. Sebenarnya masih kurang lengkap. Masih ada sesuatu yang tidak ketahui. Harusnya ada, ya. Pi per 2 radian itu atau 90 derajat. Ada yang mau tanya? Silakan. Bertanyalah jika Anda masih kurang paham, kurang mengerti. Oke, udah lagi hubungan yang kita mau lihat adalah bahwa aku sin tambah aku cos adalah pi per 2 radian. Radian 180 derajat ya. Pi radian itu 180 derajat ya. Pi per 2 radian 90 derajat tadi. Pi itu 3,14 itu 227. Pi itu 227. Kan lingkaran sudutnya berapa lingkaran? 360 derajat. Sama dengan 2 pi radian. Kalau 2 pi 390, pi berapa? 390 bagi 2. Dan 390 derajat bagi 2 kan 180. Oke, sudah. Kita mau lihat sini. Arcus sin X. Ya, arcus sin X. Ditambah arcus cos X. Kita membuktikan pi per 2 radian. Ini dalam radian ya. Radian. Ini yang kita buktikan. Nah, ini kita misalkan dengan alfa, ini kita misalkan dengan beta. Ya. Ya, kita misalkan alfa sama dengan arcus sin X dan beta sama dengan arcus cos X. Nah, ini seperti yang tadi. Alfanya apa?
Alfa ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya X. Ya enggak? Alfa ini adalah sudut pusat dari sinus yang harga X. Berarti sinus dari sudut alfa harganya X. Ya enggak? Sama ya, ini juga. Beta adalah sudut pusat dari kosinus yang harganya X. Sehingga kosinus dari sudut beta harganya X. Karena ini sama-sama X, sama enggak mereka nilainya? Akibatnya sin alfa sama dengan kosinus beta. Ya enggak? Kosinus beta. Sin alfa sama dengan kosinus beta. Nah, kita mau jadikan sin sama dengan sin. Gimana? Halo? Sin alfa. Kalau cos ini saya ubah dalam sin apa? Sin kurang pertama. 90 derajat kurang beta. Betul nggak? Coba tanya. Sin 90 derajat kurang beta sama dengan cos beta nggak? Lupa. Ini saya tunjuk Anda ya. Belajar ini yang kadang-kadang saya juga nggak pernah dapat di SMA juga itu nggak lengkap. Yang benar itu adalah sudutnya misalnya alfa ditambah k, k itu pengalinya kali 90 derajat. Nah, k-nya gini lihat. Kalau k-nya adalah genap, kalau k-nya genap, misalnya 2, 2 kali 90 kan 180. Kalau 90 ini trigonometrinya tidak berubah kan? Anda masih ingat nggak? Kosinus dari 180 derajat dikurang alfa berapa? Dikurang kedua cos min. Dapatnya cos alfa. Artinya kalau nya cos tetap cos. Enak. Cuma tandanya yang berlainan. Nah, di sini berarti fungsi trigonometri trigonometrinya tetap ya, tetap. Berarti kalau ya cos cos, kalau ya sin sin enggak berubah. Tetapi kalau k-nya ganjil, nah ini ganjil, maka fungsi trigonometrinya berubah ya. Trigonometri. Eh, oh hilang. Oh yang tadi atas ya. Trigonometrinya berubah, berubah ya. Nah, contohnya gini. Halo, yang seperti tadi. Eh, ini kolom kedua ya. Misalnya kalau ada alfa ditambah 1 kali 90 derajat. Berarti satu itu ganjil kan? Contohnya apa? Eh, misalnya cos tadi ya. Cosinus ini. K-nya ganjil ya. Ganjil betul berubah. Jadi cos berubah jadi sin. Nah, kita lihat 90 derajat tambah alfa itu kurang berapa? Ya paling dekat kan kurang kedua ya. Nah untuk cos kurang kedua negatif kan? Negatif. Negatif jadi min sin sudutnya alfa. Min sin alfa. Paham? Halo. Nah kalau Anda bikin dari ini. Saya balik lagi. Sin 90 derajat min alfa. Ini kan boleh saya tulis begini. Sin min alfa ditambah K-nya berapa? 1 kali 90 derajat. Betul enggak? Halo? Satu tuh K-nya ganjil. Kalau ganjil, sin berubah jadi cos. Nah, di kuadrat 90 derajat kurang alfa, di kuadrat berapa? 1. Kuadrat 1 tandanya selalu positif. Di positif tidak tulis ya.
cos min alfa. Cos min alfa sama nggak cos alfa? Ya, cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi berarti di sini tadi apa nih? Sin alfa adalah cos beta adalah sin 90 kurang beta. Kurang pertama selalu positif. Sama ya. Berarti ini dari sin sama dengan sin, sorry. Sin sama dengan sin. Sin sama dengan sin. Sinnya boleh coret enggak? Halo, sinnya boleh coret enggak? Jawabannya tidak boleh, sama dengan len. Sinnya hilangkan aja. Jadi alfa adalah 90 derajat min beta. Kemudian alfa min betanya pindah ke kiri jadi plus beta adalah 90 derajat. Alfa itu apa tadi? Alfa itu adalah arcus sin X. Tambah beta itu apa? Beta itu adalah arcus cos X. 90 derajat itu apa? Pi per 2 radian. Tebutin enggak? Halo? Tebutin enggak bahwa aku sin tambah aku cos adalah pi per 2. Sehingga aku sin adalah min aku cos tambah pi per 2, betul enggak? Maka turunan aku sin adalah min aku cos. Aku cos itu tadi min ya. Min kali min plus. Pi per 2 konstan diturunkan 0. Cocok nggak? Ya, Anda bisa tahu sini bahwa atau aku cos ya. Aku cos X itu adalah min arcus sin X ditambah pi per 2 radian. Waktu Anda turun aku cos, berarti min dari akusin. Akusin enggak ada minnya ya. Tapi minnya di depan nih. Min, akusin apa? Seper akar 1 kurang upara kali waksen. Pi per 2 konstan. Turunkan 0. Sama enggak? Min 1 per akar 1 kurang upara kali waksen. Sama enggak? Nah, ketiga ya. Oke, saya tulis ini. Kalau saya tulis ini tadi apa? Bahwa akus cos ya. Aku cos X itu adalah min aku sin tambah pi per 2 radian. Kalau ini saya turunkan begini kan? Aku cos X diturunkan sama dengan min aku sin X diturunkan tambah pi per 2 diturunkan. Kalau diturunkan hasilnya min 1 per akar 1 kurang. Oh ya ini U tadi ya. Atau ini X saja boleh. X sama dengan min. Aku sin nggak ada minnya. Seper akar 1 kurang X kuadrat. Ya enggak? Ini konstan. 0. Dan saya tanya jawabannya benar gak nih? 0 kan hilang. Sama enggak? Nah itu maksudnya. Di mana enggak samanya tipe 2 radian itu? Bahwa aku sin tambah aku cos adalah pi per 2 radian. 3 pasang. Akus tangan tambah akus kotangan pi per 2 radian. Akus sekan tambah akus kosekan pi per 2 radian. 3 pasang. Maka tanda mereka saling berlawanan tanda. Itu alasannya. Jelas sekarang? Hah? Sudah paham enggak? Anda bingung deh. Mister? Bingung? Hah? Jelas ya? Itu maksudnya. Ya. Baik. Masih ada waktu? Jadi saya agak worry-nya Pak. Kalau saya tidak terangkan ini tadi, pasti ada bangga akusin plus akus cos min. Seolah-olah akusin itu turunannya adalah berlawanan tanda dengan akusin. Betul enggak? Benar enggak? Akusin itu min aku cos. Atau aku cos min akusin.
Tapi Anda lupa ada tambah tipe 2. Tapi karena tipe 2 itu konstan, jika diturunkan hasilnya nol. Hilanglah dia. Tipe 2 menjadi nol. Itu alasannya. Do you understand? Berpikirnya harus gitu ya. Artinya ini Anda tuh orang pilihan. Ya, saya katakan orang pilihan ya. Benar ya, di antara CS, Computer Science, di luar CS Mat ya, Mat CS Stat, Anda tuh pilihan. Bisa ke Master Track, 5 tahun bisa menghasilkan 2 gelar. Berbeda tingkatannya. S1 dan S2. Itu luar biasa. Ya, merupakan apresiasi yang tinggi. Ya. Baik, kalau sudah kita masuk lagi yang berikutnya. Oh, habis ini. Akus, enggak ada sini. Akus sekan, akus tangan dan akus kotangan. Juga seolah belum tanda juga. Tapi ingat akus tangan tambah akus kotangan adalah pi per 2 radian. Ya, kamu boleh ketawa ya. Nanti ilmunya ketawa juga. Tidak apa-apa sih, ya. Baik, sekarang kita ini sudah selesai belum? Belum ya, saya tunggu. Ada yang kurang jelas, Miss and Mister? Kalau tidak ada, kita teruskan dengan Y adalah arkus tangan, U ya, saya pakai U aja lah, supaya ada U aksennya. Maka Y aksen adalah 1 tambah U kuadrat kali U aksen. Apa buktinya? Y adalah arkus tangan U. Arkus tangan U. Y itu adalah sudut pusat dari tangan yang harganya U. Sehingga enggak? Tangan 45 derajat atau tangan pi per 4 adalah 1. Maka sudut pi per 4 adalah sudut pusat dari tangan yang harga 1. Kan gitu. Nangkap enggak ceritanya? Sehingga ini tangan dari sudut Y harganya U. Tangan dari sudut Y harganya U. Ya. Nah ini yang tangan Y. Nah kemudian tangan Y didiferensialkan terhadap X. Tangan Y turunannya apa? Tadi sudah dibuktikan. Hello. Tangan Y turunannya apa? Apa? Sekan kuadrat Y dikali Y aksen. Jangan lupa. Sekan kuadrat Y ya. Sekan kuadrat Y dikali Y aksen. Sama dengan U turunkan U aksen atau DU per DX. Enak. U aksen itu DU per DX. Berapakah Y aksen? Y aksen adalah U aksen per sekan kuadrat Y atau sekan kuadrat Y kali U aksen. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungan sekan Y, ini sekan kuadrat berarti sekan Y dengan tangan Y. Halo,
Ada hubungannya apa? Bahwa tadi sudah kita buktikan juga di dalam rumus turunan apa tadi? Bahwa satu ditambah tangen kuadrat Y adalah sekan kuadrat Y. Betul enggak? Halo? Satu ditambah. Ya. Satu ditambah tangen kuadrat Y. Suara udah hilang nih. Tangan Y adalah U, maka tangan kuadrat Y adalah U kuadrat. Sama dengan kuadrat. Ya, ganti ini. Jadi Y aksen adalah nah, Anda ganti nih, apa nih? Sekan kuadrat Y ini diganti dengan satu tambah U kuadrat. Satu tambah U kuadrat. Kali U aksen. Inilah turunan pertama dari akus tangan. Betul nggak? Sama di atas. Halo. Nah, udah. Jadinya itu kan. Simpel kan? Lagi akus kotangan. Tandanya berlawanan. Min satu. Kalau tidak ada, apa yang dicari? Kita cari kan DYPD itu kan di asing. Sunnam pertama, sunnam ya aksen itu kan DYPD. Ya, kan? Itu yang kita cari. Kalau Anda tidak tulis, lantas apa yang mau dicari? Yang kita cari kan ya aksen atau DYPD. Ya. Setiap Y pasti ada turunnya ya aksen. Ya. Aksen turunnya kan satu. Tadi udah buktikan kan aksen satu. Ya, oke. Masih belum, saya lihat. Oke. Memang kalkulus ini banyak pembentuk rumus, tapi paling tidak ya maksud saya begini, kalau di SMA Anda waktunya tidak cukup, itu sebenarnya kalau betul-betul jadi SMA tuh, Anda maaf di SMA berapa jam per minggu? Satu jamnya itu bukan 60 menit loh. Berapa? 45 atau 40 menit? Saya pernah ngajar SMA kan dulu. Hah? 45. Anda? 45 atau 40? Hah? 45 juga. Nah, berarti kan bukan 60 menit, ya kan? Berarti dan itu berapa jam? Jam sekolah di SMA itu 45 menit. Oke, satu jam. Satu minggu Anda berapa berapa jam belajar matematiknya? Hah? Hah? 4 jam? Enggak, maksudnya satu minggu itu ya, mau campur, mau geometri, mau aljabar, total berapa? 8 jam atau 10 jam? 9 jam. Ya, saya dengar negeri itu 8 jam. Swasta ada yang 10 jam. Mungkin sekolah Anda 9 jam. 10 jam tuh rasanya juga tidak cukup. Ya. Jadi kalau negeri itu memang 8 jam rasanya tidak cukup. Jadi Anda harus banyak belajar sendiri atau mungkin mengambil private les atau apa itu. Ya. Nah itu yang terjadi ya. Jadi makanya mengapa di SMA itu tidak dijelaskan pembuktian-pembuktian. Kalau dijelaskan seperti yang saya jelaskan, itu tidak bakal cukup waktunya. Ini aja kita sudah berapa jam? Satu jam kita kan 50 menit. Itu SKS. Ya enggak? Tidak cukup. Ya.
Ya, karena Anda 4 SKS, ya masih oke lah, ya, masih bisa. Baik, kita teruskan. Sekarang arkus kotangen. Y sama dengan arkus kotangen U. Mengapa turunan pertamanya adalah min 1 per 1 tambah U kuadrat kali U aksen. Nah, buktinya apa? Saya salin, Y adalah arkus kotangen U. Apa artinya nih? Y itu adalah sudut pusat dari kotangen yang agak U. Berarti kotangen dari sudut pusat Y agaknya U. Ya enggak? Jadi fungsi siklometri, arkus itu siklometri, berubah ke kotangen Y adalah trigonometri. Nah, ini didiferensialkan terhadap X. Maka kotangen turunannya apa? Min kosekan kuadrat. Betul nggak? Kotangen turunannya min kosekan kuadrat Y kali Y aksen. Sama dengan U turunkan U aksen. Berapa ke Y aksen? Y aksen adalah U aksen per min kosekan kuadrat Y. Atau ini boleh tulis min 1 per kosekan kuadrat Y kali U aksen. Enak. Plus bagi min 1 ya. Terus apa hubungan antara kotangen dengan kosekan? Apa hubungannya? Bahwa 1 ditambah kotangen kuadrat Y adalah kosekan kuadrat Y. Betul nggak? Halo? Nah, kalau kita masukkan 1 ditambah kotangan Y U. Kalau itu kotangan kuadrat Y apa? U kuadrat enggak? U kuadrat sama dengan kosekan kuadrat Y. Nah, ini 1 tambah U kuadrat adalah kosekan. Kita ganti. Sehingga Y aksen adalah min 1 per. Nah, kosekan kuadrat Y apa? Ini nilai nih. Kosekan kuadrat Y adalah 1 ditambah U kuadrat dikali U aksen. Terbuktilah bahwa benar bahwa turunan dari arkus kotangen U adalah min 1 per 1 tambah U kuadrat kali U aksen. Ya. Hah? min 1? Eh, seper min. Min 1 tuh 1 bagi min 1 juga kan? Yang atas tuh artinya kalau nggak ada plus 1 dibagi min 1 juga. Jadi min 1 ini bisa letak di penyebut, bisa di pembilang. Ya. Nah, dari sini kita lihat hubungannya antara apa? Arkus tangan dengan arkus kotangan. Jumlahnya juga pi per 2 radian. Ya, pi per 2 radian. Ya, oke. If you finish, kita lanjutkan. Jadi arkus tangan U, boleh U ya. U ditambah arkus mau ke X juga boleh ya. Kotangan U itu nilainya adalah pi per 2 radian. Bisa U bisa X ya. Terserah ya. Mau U boleh, mau X boleh. Nah, ini dalam radian ya. Radian. Kemudian ini kita misalkan dengan alfa, ini kita misalkan dengan beta. Maka ke sini misalkan alfa sama dengan arkus tangan U, beta adalah arkus
kotangan U. Nah ini, alfa adalah sudut pusat dari tangan yang harganya U. Sehingga tangan dari sudut pusat alfa adalah harganya U. Sini, beta adalah sudut pusat arkus ya. Sudut pusat dari ya, sudut pusat dari kotangan yang harganya U. Sehingga kotangan dari sudut pusat beta harganya U. Karena sama-sama U, akibatnya apa? Tangan alfa sama dengan kotangan beta. Kita ambil di koran pertama, tangan alfa adalah kotangan beta atau ubah menjadi tangan dari 90 derajat kurang beta. Ya, selalu di koran pertama selalu positif, ya nak? Sehingga tangan alfa sama dengan itu, tangan sama dengan tangan, ingat tidak boleh dicoret, tapi dihilangkan saja sehingga alfa adalah 90 derajat kurang beta. Nah, alfa min beta pindah ke kiri di plus, maka kita ganti alfa itu apa? Alfa itu adalah arkus dari tangan U, beta adalah arkus arkus dari kotangan U sama dengan 90 derajat adalah pi per 2 radian. Jadi inilah eh, hubungannya. Sehingga kalau kita cari akus kotangan U adalah min akus kotangan. Akus kotangan U sama dengan min akus tangan U tambah pi per 2 radian. Waktu kita diferensialkan pi per 2-nya 0. Ya nak? Konstan. Itu alasannya. Sudah jelas? Halo? Ada pertanyaan di sini? Berarti ini selesai sudah dua model, selesai tiga model kan? Tiga pasang. Selanjutnya sebenarnya aku sekan dan aku kosekan. Eh, ya, aku sekan dan aku kosekan. Juga jumlahnya pi per 2 radian. Maaf, ini banyak mencatat. Sebenarnya tidak catat apa-apa asal Anda perhatikan, ngerti. Ya, mohon maaf bukan minggu terakhir itu saya coba kirim malam waktu itu trouble ya. Karena kalau keluar tanda seru merah itu nggak masuk. Itu yang terjadi. Tapi videonya rasanya saya kirim dari itu ya. Bisa ulang lagi deh ya. Baik. Sudah? Nah, berikutnya kita udah belum? Halo? Ada yang belum? Dah. Baik. Y sama dengan arcus sekan U. Maka turunannya adalah seper U akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Agak beda ya. Dengan yang tadi beda. Aku sekan U. Putih.
Y adalah arcus secant U. Y adalah sudut pusat dari sekan yang agak U. Sehingga sekan dari sudut pusat Y agaknya U. Nah, ini kita diferensialkan terhadap X, maka Y akse Y sekan Y tulannya apa? Sekan Y kali pasangannya tangan Y. Ingat, di mana ada sekan? Di situ ada tangan dikurung kali Y aksen sama dengan U aksen. Enak? U turunkan U aksen. Sehingga berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per sekan Y kali tangan Y. Ya. Dan ini sama dengan seper. Sekan Y mana? Sekan Y sudah tahu U kan? Berarti sekan Y-nya bisa kita ganti. Sekan Y dengan U. Kita ganti U kali tangan Y. Kali tangan Y kali U aksen. Apa hubungan sekan dengan tangan? Apa hubungan sekan dengan tangan? Itu apa tadi? Satu ditambah tangan korak Y adalah sekan korak Y. Enak. Nah, satu ditambah tangan korak Y, sekan Y-nya U, berarti sekan korak Y U kuadrat. Berapa tangan korak Y? U kuadrat min 1. Berapa tangan Y? Akar U kuadrat min 1. Enak. Nah, kita masuk sini. Sehingga Y aksen adalah seper U, tetap nah, tangan Y ganti nih. Tangan Y-nya apa? Akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Sama nak? Sama yang di atas. Sama ke di atas. Udah. Pembuktiannya gitu. Halo. Jelas. Ya. Tiga pasang nih. Pasangannya ketiga. Satu lagi Arcus kosekan U. Terakhir. Kayak waktunya belum habis lagi. Ya, saya absen dulu sebelumnya. Sementara Anda catat. Saya absen. Oke. Moses Yosua sama. Apa tadi? Nggak bisa. Ya, minus akses pada Senvel. Naura Ayu, mengapa? Nggak bisa juga ya. Ya. Udah, cuma dua orang yang kosong, yang lainnya sudah diconteng warna oranye, berarti beres. Ya, masih ada, belum selesai, belum selesai. Satu lagi ini tadi saya mengisi waktu ini, belum selesai. Ini mau kabur pulang aja nih. Season log. Tinggal satu lagi. Amin. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Y sama dengan arcus kosekan U, maka Y aksen sebetulnya belum tanda kan min 1 per U akar U kuadrat min 1 U kuadrat min 1 kali U aksen. Ya. Ini
buktinya. Nah, Y adalah sudut pusat dari kosekan yang harganya U. Sehingga kosekan dari sudut pusat Y harganya U. Ya. Nah, diferensialkan ini terhadap X. Maka kosekan tunanya apa? Min kosekan Y kali kotangan Y, kurung gitu, kali Y aksen sama dengan U diturunkan U aksen. Sehingga berapa Y aksen? Y aksen adalah U aksen per min kosekan Y kali kotangan Y kali, ya udah ada kali lagi. Enggak, ini sama dengan apa? Plus bagi min 1 per, nah kotangan Y-nya diganti. Kotangan Y diganti dengan U, ya. Kotangan Y ganti min ada ya. Diganti dengan U kali kotangan Y kali U aksen. Nah, hubungannya 1 ditambah kotangan korak Y adalah kosekan korak Y. Eh, 1 ditambah kotangan korak Y adalah U kuadratnya, nak. Kosekan Y U. Berarti kosekan korak U kuadrat. Berapa? Kotangan Y U kuadrat min 1. Berapa? Kotangan Y akar U kuadrat min 1. Sehingga Y aksennya adalah min 1 per U. Nah, kotangan Y adalah akar U kuadrat min 1 kali U aksen. Sebutin sama? Halo? Oh ya, belum itu yang apa namanya hubungannya. Bahwa akus arkus sekan Y tambah akus kotangan Y, akus sekan Y tambah akus kosekan Y adalah pi per 2 radian. Ini seperti itu. Itu yang terakhir ya. Pasti ada. Belum selesai. Kan akusnya belum bikin. Ini tanggung, tanggung. Ya. Masih ada 5 minutes later. 5 minutes. Oke? Apa saya terangkan dulu ya? Nanti catat sudah. Jadi ini terakhir arkus sekan Y sekan U, sorry. Sekan U ditambah arkus kosekan U sama dengan pi per 2 radian. Ini dalam radian. Anda udah bosan ya? Capek ya belajarnya? Nah, kalau happy dengan matematik ya senang aja. Nah, misalkan apa? Misalkan apa? Alfa sama dengan arcus sekan U, beta adalah arcus kosekan U. Nah, apa arti ini? Alfa adalah sudut pusat dari sekan yang harga U. Sehingga sekan dari sudut pusat alfa adalah U. Beta adalah sudut pusat dari kosekan yang harganya U. Sehingga kosekan dari sudut pusat beta harganya U. Karena sama-sama U, maka sekan alfa sama dengan kosekan beta. Harus jadikan sekan sama dengan sekan. Sekan kosekan beta adalah sekan dari 90 derajat kurang beta. Sehingga sekan sama dengan sekan dihilangkan, alfa adalah 90 derajat kurang beta.
Sehingga alfa tambah beta adalah 90 derajat. Alfa itu apa tadi? Alfa itu adalah arcus sekan U. Beta adalah arcus kosekan U sama dengan pi per 2 radian. Inilah yang terakhir hari ini berakhir. Do you understand? I don't understand. Are you be happy? Yes. Yes. Aduh. Oke. Ini udah ready pulang aja nih. Cuma tes ombak doang. Oke. Yang tadi mau ini udah di apa? Foto udah ya? Nanti saya kirim pasti ya hari ini. Yeah, I'm so happy. Hah? Ya. Yang minggu yang lalu saya kirim tadi batu jam selat. Cuma videonya, link videonya saya mesti ulang lagi ya.